Rifan buktikan kualitasnya dan kehebatannya di Liga Voli Jepang. Di bola voli putri mungkin kita punya Megawati Hangestri yang semakin tampil oke bersama Red Spark di pentas Lia Voli Korea Selatan. Dan di bola voli putra kita punya Rifan Nurmulki yang kembali menginjakkan kakinya di Liga Voli Jepang untuk kedua kalinya. Kali ini Rifan bergabung bersama Wolf Dogs Nagoya, salah satu tim dari Liga Voli Jepang. Dan baru-baru ini mereka menghadapi salah satu tim terbaik sekaligus pemuncak klasmen Osaka Bruton. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 untuk Osaka Bruton itu, pemain Indonesia mendapatkan peran baru sebagai middle blocker sekaligus quickers dan beruntungnya Rifan menjalankan tugas barunya dengan sangat baik. Bahkan nih, salah satu pemain terbaik Jepang Yuji Nishida sempat dibuat terkejut dengan beruntun yang dicetak oleh pemain asal Indonesia tersebut. Setelah merelakan pekerjaan utamanya sebagai halode atau pak polisi dan akan fokus menjadi atlet. Kini, Rifan Nurmulki kembali berani menjejakkan kakinya di pentas Liga Voli Jepang. Ini emang bukan untuk pertama kalinya bagi Rifan, karena sebelumnya tepat pada tahun 2022 Rifan tergabung dengan salah satu klub Jepang FC Nagano Tridance. Namun terkendala izin dari institusi kepolisian Indonesia, Rifan harus kembali ke Indonesia. Rifan sendiri sempat kena masalah yang cukup meribetkan di mana dia gak boleh bermain selama 1 tahun penuh baik di liga domestik atau luar negeri. Keputusan itu diambil oleh pengurus pusat PBVSI dalam sidang Komisi Disiplin PBVSI yang digelar pada 17 November lalu. Dalam putusan tersebut, bintang voli tanah air itu tidak diizinkan mengikuti event internasional baik yang di dalam maupun luar negeri terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Ketua Komisi Disiplin PPPBVSI Edi Sunarno mengatakan sanksi dijatuhi karena Rifan terbukti melanggar aturan yakni tampil di Piala Kapolri 2023 dengan memperkuat Kalimantan Timur. Padahal di saat bersamaan seharusnya Rifan tampil memperkuat timnas di ajang internasional. Di Piala Kapolri 2023 Rifan memperkuat Kaltim. Sebelumnya mantan pemain Samator Surabaya itu menolak ikut timnas untuk bermain di AFC Challenge Cup di Taipei pada Juli lalu dan kejuaraan Asia di Iran sebulan berselang. Alasannya saat itu Rifan tidak bisa memperkuat timnas karena sedang menunggu istrinya yang mau melahirkan, akan tetapi pada saat hampir bersamaan ternyata Rifan memperkuat Kaltim di Piala Kapolri. Dasar sanksi yang kita berikan itu yang bersangkutan bermain di Piala Kapolri itu melanggar aturan, kata Edi. Meskipun tak bisa memperkuat timnas di event internasional, Rifan masih diperbolehkan tampil dalam kegiatan kejuaraan maupun kompetisi di dalam negeri, seperti Proliga, Livoli ataupun kejuaraan yang diselenggarakan di tanah air. Rifan itu pernah berprestasi bagi Indonesia. Itu pertimbangannya waktu sidang komisi disiplin itu Rifan kita hadirkan. Dan dia menerima, ujar Wakil Ketua Umum PBVSI itu. Namun hukuman itu kayaknya udah dicabut deh. Buktinya Rifan kini kembali bisa bermain di Liga Voli Jepang. Dan ini adalah untuk kedua kalinya Rifan bermain di Liga Jepang setelah tahun 2020 sampai 2022 dirinya bermain untuk Nagano Tridance. Namun sampai saat ini, atau semenjak Rifan bergabung belum pernah merasakan kemenangan sama sekali dan terbaru saat menghadapi pemuncak klasmen sementara Osaka Bruton, yang diperkuat salah satu pemain terbaik timnas Jepang Yuji Nishida. Tim Rifan kembali menelan kekalahan dengan skor 3-2, meski kalah Rifan tampil oke dalam match tersebut. Bahkan nih, dia punya posisi baru setelah posisi utamanya sebagai opposite hitter diisi oleh pemain timnas Belanda Nimir Abdil Aziz. Meski bermain sebagai middle blocker sekaligus quickers dalam match terbaru,
Namun Rifan tetap menonjol, bahkan beberapa aksi Rifan sempat membuat takjub pemain terbaik timnas Jepang Nishida. Seperti kita tahu kalau di Pro Liga 2024 kemarin Rifan seperti kehilangan sentuhannya di lapangan. Bahkan dalam beberapa match dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan, karena ya wajar kalau Jakarta Bin punya sederat pemain bintang di sana. Dan usut Rifan ini mengalami cedera bahu yang dia tahan dari 2 tahun yang lalu. Sehingga membuatnya begitu nggak nyaman selama di lapangan. Namun setelah terapi bersama Pak Arif MJ, performa Rifan kini kembali membaik dan kini dia kembali berani menginjakkan kakinya di Liga Voli luar negeri bersama Wolfsdorf Nagoya. Semoga saja Rifan bisa memberikan performa terbaiknya dan membawa nama harum bola voli Indonesia. Di usia Rifan yang sudah menginjak 28 tahun. Merupakan masa prime pemain bola voli dan Rifan ini seolah nggak mau melewatkan masa-masa itu. Sehingga dia berani mengambil keputusan berat dengan meninggalkan pekerjaannya sebagai polisi. Dan saat sudah tatap ikat dengan pekerjaan sebagai institusi, Rifan bebas memilih klub di luar negeri. Bahkan dia berharap bisa terus perform dan bisa menjadi juara di Liga Jepang. Karena seperti kita tahu Liga Jepang adalah liga voli terbaik di Asia untuk saat ini. Jelas ini akan menjadi sebuah prestasi luar biasa jika nantinya Rifan menjadi juara sekaligus akan membawa nama Indonesia harum di kancah Asia. Dan terlepas dari apapun pokoknya jalanin aja selagi bisa, dan untuk 2 match yang belum pernah menang. Rifan hanya perlu adaptasi lagi dengan rekan barunya sekaligus posisi barunya di Wolfsdorf Nagoya. Semoga di match selanjutnya Rifan bisa membawa timnya meraih kemenangan.